Apa kamu pikir DC lapangan pinjol itu hanya akan mendatangi nasabah yang galbanya itu besar? Contoh di atas 5 juta, di atas 2 juta. Dan apa kamu pikir DC lapangan tidak akan mendatangi nasabah yang galbanya di bawah 500 ribu? Kamu salah besar loh. Tidak seperti itu. Mau kamu galbay 500 ribu, mau kamu galbay 200 ribu, kalau kamu udah jadi target DC lapangan, otomatis kamu akan didatangi oleh DC lapangan pinjol. Contoh aja, kamu galbay misalnya di pinjol legal yang memiliki DC lapangan, yaitu di pinjol Aku Laku. Nah, kamu senang karena kamu galbay yaitu di bawah 500 ribu dan berpikir tidak akan datangi DC lapangan karena utangnya kecil. Salah besar. Justru kalau kamu udah ditarget, tidak besar, tidak kecil, itu akan didatangi. Tapi bisa juga kebalikannya. Kamu gawe misalnya di atas 1 juta, di atas 2 juta. Pada kenyataannya kamu tidak datangi DC lapangan. Padahal kamu udah was-was. Nah, itu bisa saja seperti itu loh. Dan kamu juga harus tahu, sebenarnya DC lapangan itu punya target sendiri loh untuk mendatangi nasabah. Jadi tidak melihat misalnya hutang ini besar, wah otomatis bakal didatangi. Tidak seperti itu. Mereka juga punya hitung-hitungannya, mereka juga punya kalkulasinya. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu mengenai target DC lapangan pinjol legal. Nah, jadi buat kamu yang saat ini sedang galbay di pinjol legal yang memiliki DC lapangan, kamu wajib simak video ini. Karena takutnya ternyata kamu sudah ditargetkan. Nah, kita ke target yang pertama dulu. Nah, dari target DC lapangan yang pertama itu area domisili. Maksudnya area domisili gimana Bang? Jadi contohnya seperti ini. Misalnya nih, kamu galbay di pinjol Kredit Pintar dan kantor Kredit Pintar ini ada di Jakarta. Dan tetangga kamu atau saudara kamu itu ada di area misalnya di Bogor ya. Nah, misalnya dia ada di Bogor atau ada di Subang lah. Nah, mereka juga melakukan galbay dan itu lebih besar dari kamu. Kamu misalnya galbaynya di atas 500 ribu dan saudara kamu tersebut galbaynya di atas 2 juta. Nah, mungkin kamu berpikir tidak akan didatangi DC lapangan karena galbay kamu kecil, tapi galbay saudara kamu itu besar. Pasti otomatis dong saudara kamu yang akan didatangi karena galbaynya itu besar. Padahal faktanya yang akan datangi itu kamu. Kenapa? Karena yang pertama, kamu itu masih berada di area jangkauan. Jadi meskipun kamu tidak akan membayar, misalnya tidak ada uang, nah mereka itu tidak akan boncos-boncos banget. Tapi kalau mereka datang ke Subang, misalnya menagih hutangnya atas 2 juta, nah otomatis kan resiko tidak membayarnya itu 80%. Jadi mereka juga menghitung dong, risiko kerugiannya kalau mereka jauh datang ke Subang tadi, otomatis bisa tidak membayar, ya jelas mereka rugi besar. Tapi kalau datang di area terdekat, mau kamu tidak membayar pun, ya mereka tidak rugi banget karena itu dekat dan di area jangkauan mereka. Jadi sebenarnya mau besar mau kecil utang kita, yang jadi prioritasnya itu area domisili. Kalau kamu berada di area mereka, mau hutang kamu kecil, otomatis kamu akan didatangi. Tapi kalau hutang kamu besar dan kamu tidak ada di area mereka, itu kemungkinan kecil kamu tidak akan didatangi. Nah, itu untuk target yang pertama, yaitu area domisili. Sebenarnya untuk jumlah hutang itu tidak terlalu jadi prioritas. Dan untuk target yang kedua, yaitu mereka melihat ketakutan nasabah. Jadi kalau kamu kelihatan ketakutan, kalau kamu kelihatan panik saat mereka mengancam akan datang ke rumah, nah kamu akan jadikan target berikutnya. Kenapa? Karena mereka tahu kalau kamu takut, kalau kamu panik, pasti kamu akan berusaha untuk mendapatkan uang tersebut. Karena tadi kamu takut ke DC lapangan tersebut. Nah, kalau kamu takut seperti itu, kelihatan takutnya, otomatis nama kamu akan distabilo, ditandai bahwa kamu ini sudah ditarget oleh DC lapangan. Karena mereka akan mengandalkan rasa ketakutan kamu. Berbeda cerita dengan nasabah yang tidak takut, yang justru mereka menantang. Kalau mau datang ke rumah, ya datang aja. Saya tidak punya uang, mau bagaimana lagi? Nah, beda cerita kalau nasabah seperti itu, otomatis DC lapangan
bakal mikir-mikir loh. Mereka juga nggak akan datang karena yang pertama mungkin dia jangkauan jauh, yang kedua tidak bisa memanfaatkan rasa takutnya tersebut. Jadi kesimpulannya buat kamu nih yang saat ini sedang galbay di pinjol legal yang memiliki desa lapangan, kalau area kamu dekat, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah panik. Intinya jangan kelihatan takut, apalagi kalau jauh. Sebenarnya yang jauh itu bisa dibilang ya aman sih dari desa lapangan, karena tidak semua desa lapangan itu menargetkan yang jauh meskipun hutangnya itu besar. Karena seperti yang kita bilang, resiko kerugian dari ongkosnya tersebut. Nah, buat kamu juga yang tidak tahu pinjol apa saja yang miliki desa lapangan ya, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kamu nasabah pinjaman online yang tidak tahu tentang dunia perpinjolan. Buat kamu juga yang ingin request tentang video berikutnya, tulis aja di kolom komentar. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.